Jamal Walker adalah seorang pria biasa yang bekerja di sebuah taman hiburan bernama Medieval World. Di sini atasan Jamal sangat khawatir dengan masa depan perusahaannya karena mereka sedang kesulitan finansial. Selain itu, taman hiburan pesaing mereka yang bernama Castle World akan dibuka tepat di sebelah taman hiburan mereka. Dan jika mereka tidak menemukan ide-ide baru, maka jelas perusahaan mereka akan bangkrut secepatnya. Sore harinya, Jamal ditugaskan untuk membersihkan selokan di area taman. Ketika sedang berjalan, Jamal menemukan sebuah kalung emas di dalam parit. Jamal pun mengira jika kalung itu dijual akan menghasilkan banyak uang. Tapi saat mencoba mengambilnya, Jamal malah terjatuh ke dalam parit. Dan meskipun parit itu terlihat cukup dangkal, tapi anehnya Jamal malah tenggelam. Ketika dia keluar dari dalam air, Jamal pun sadar bahwa dirinya tidak lagi berada di taman. Jamal pun mengira bahwa dia sedang berada di taman hiburan pesaing mereka. Tetapi tanpa dia ketahui, sebenarnya Jamal telah pergi ke masa lalu. Tepatnya di zaman kerajaan Inggris pada abad ke-14. Orang pertama yang dia temui adalah seorang pemabuk yang bernama Nolte. Meskipun sangat jelas jika Nolte memakai pakaian kuno, tapi di sini Jamal masih mengira jika pria itu adalah seorang pekerja taman hiburan yang sedang menggunakan kostum. Dia pun kemudian berjalan ke tempat yang lebih ramai dan menemukan satu kastil besar yang dia kira itu adalah inovasi baru dari taman hiburan pesaingnya. Dia kemudian mencoba masuk ke dalam, tapi langsung dihentikan oleh para penjaga. Para penjaga itu pun kemudian bertanya dari mana Jamal berasal. Jamal pun menjawab bahwa dia berasal dari suatu tempat di kota Los Angeles yang bernama Normandy, yang memang itu adalah alamat rumah Jamal. Namun secara kebetulan, para penjaga itu mengira jika Jamal adalah orang Moor dari kerajaan Normandy, Prancis, yang memang akan melawat ke kerajaan Inggris pada minggu depan. Mereka pun akhirnya mengizinkan Jamal untuk masuk. Jamal kemudian melihat satu pasar yang cukup ramai, di mana semua orang mengenakan pakaian dari abad ke-14. Jamal kemudian sangat terkesan dengan semua detail yang ada di sana, seperti pakaian dan barang-barang kuno di tempat yang dia kira taman hiburan itu. Jamal tetap tidak menyadari bahwa dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu ke abad pertengahan. Tiba-tiba matanya pun tertuju pada seorang gadis cantik bernama Victoria. Jamal pun kemudian mendekatinya untuk memberinya sedikit pujian. Namun salah seorang komandan kejam di kerajaan itu pun mendekati mereka berdua. Dia bernama Percival. Di sini diketahui Percival bertindak seolah-olah dialah pemilik semua wanita yang ada di kerajaan itu, hanya karena dia adalah seorang komandan pasukan. Oleh karena itu, Jamal pun merasa tidak senang dengan perlakuan Percival kepada Victoria. Jamal kemudian memberinya peringatan. Jamal kemudian mengancam akan mengadu ke manajer taman hiburan tentang hal tersebut. Percival kemudian mengeluarkan pedangnya, tapi Jamal menganggap bahwa itu hanyalah pedang mainan. Hal ini pun membuat semua orang terkejut karena keberaniannya. Setelahnya, Jamal kemudian diantar oleh seseorang untuk menemui raja atas permintaan sang raja itu sendiri. Di sini, sang raja yang mengira bahwa Jamal adalah seorang adipati dari kerajaan Normandy itu pun langsung memperkenalkan putrinya. Yang kemudian sang raja pun menawarkan Jamal dan putrinya yang bernama Putri Regina untuk dijodohkan. Sang raja pun kemudian bertanya tentang kapan sang raja Prancis akan tiba di kerajaan Inggris. Jamal yang kebingungan itu pun mengira bahwa itu adalah sebuah lelucon. Dia pun akhirnya menyebutkan tanggal secara acak. Kemudian pada hari itu, Jamal diantar keluar untuk menyaksikan sebuah eksekusi. Jamal pun merasa antusias karena masih mengira bahwa mereka hanyalah aktor yang sedang memainkan tema pengeksekusian. Eksekusinya pun dilakukan. Namun saat Jamal mengambil kepala yang sudah dipenggal itu, pemikirannya pun seketika berubah. Karena sangat terkejut, Jamal kemudian pingsan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat Jamal terbangun, dia kemudian melihat dirinya yang sudah berada di sebuah kamar bersama Victoria. Jamal kemudian menjelaskan bahwa dia menemukan kalung emas yang dia temukan di sebuah parit. Melihat itu, Victoria pun mengira bahwa Jamal adalah salah seorang dari kaumnya. Victoria kemudian menunjukkan kalungnya yang sama persis seperti kalung milik Jamal.
Ternyata di sini diketahui bahwa kalung tersebut merupakan simbol pemberontakan, di mana orang-orang merasa sudah muak dengan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh raja yang sekarang. Sang raja ternyata telah menggulingkan ratu kerajaan sebelumnya secara tidak adil, dan telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah karena telah mengkritik pemerintahannya. Kelompok pemberontak itu pun ingin menggulingkan kembali sang raja dan memberikan kembali kekuasaan itu kepada ratu sebelumnya. Merasa masih bingung, Jamal pun lalu bertanya kepada Victoria tanggal berapa sekarang. Victoria lalu menjawab bahwa ini adalah tahun 1328 Masehi. Mendengar hal itu, Jamal pun akhirnya panik dan ingin kembali ke masa depan. Tetapi di sini Jamal memang tidak tahu cara apa yang harus dia lakukan. Tak lama setelah itu, mereka berdua pun diganggu oleh seorang penjaga yang mengundang mereka untuk terlibat dalam pertunjukan pacuan kuda. Karena kurangnya pengetahuan tentang menaiki kuda, Jamal pun merasa kesulitan saat menunggangi kudanya. Namun orang-orang pun tetap merasa terhibur dengan caranya menunggangi kuda yang cukup unik itu. Bahkan sang raja pun terlihat sangat menikmati acara tersebut. Sang raja pun langsung mengundang Jamal untuk ikut merayakan acara makan malam pada malam harinya. Acara di malam itu pun terlihat membosankan. Jamal pun kemudian berinisiatif untuk membuatnya lebih meriah dengan menari-nari seperti yang biasa dia lakukan di tempat kerjanya. Semua orang pun mulai mengikuti tariannya, dan pesta makan malam itu pun menjadi acara paling meriah yang pernah diadakan oleh kerajaan tersebut. Di tengah-tengah acara, Putri Regina kemudian menarik tangan Jamal dan langsung menciumnya. Di sini ternyata sang ratu pun sudah menyukai Jamal sejak kedatangannya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena takut kepada sang raja. Percival pun memergokinya dan kemudian sangat marah dengan kelancangan pendatang baru itu. Pada saat yang sama, dua pemberontak yang akan menyerang sang raja terlihat tinggal beberapa langkah lagi untuk melakukan penyerangan. Jamal yang kabur dari Percival lewat kain gantung itu pun secara kebetulan mendarat tepat di atas sang raja. Yang kemudian Jamal juga secara tidak sengaja menyelamatkan nyawa raja dari para pemberontak. Ketika situasinya sudah mulai tenang, Percival pun lalu ditegur karena tidak melakukan tugasnya dengan baik. Sementara Jamal kemudian dipuji dan diangkat menjadi kepala keamanan. Percival pun tenggelam dalam rasa cemburu dan marah. Namun dia harus tetap menundukkan kepalanya saat menghadapi keputusan sang raja. Sebagai kepala keamanan, Jamal pun lalu diberi banyak tanggung jawab. Dia lalu mengemukakan idenya untuk membentuk kembali sistem keamanan baru yang menurutnya akan menjauhkan kerajaan dari serangan musuh. Sebelum melakukan tugasnya sebagai kepala keamanan, raja pun kemudian memanggilnya untuk melakukan tugas yang lebih penting, di mana terlihat bahwa seorang petani baru saja dipergoki mencuri sayur-sayuran dari kebun kerajaan. Meskipun sang petani itu beralasan bahwa hal itu hanya untuk memberi keluarganya makan, sang raja pun meminta Jamal untuk segera mengeksekusi petani tersebut. Jamal pun kemudian berpura-pura marah dan akan segera mengeksekusinya. Namun ketika sang raja pergi, Jamal kemudian malah membiarkan petani itu pergi dan memberinya sejumlah uang untuk membeli makanan. Pada malam hari, Jamal meminta untuk disediakan pelayan terbaik untuk dirinya. Dia pun kemudian memilih Victoria dan lalu membawanya pergi ke sebuah ruangan. Ketika ada kesempatan berdua, di sini Victoria kemudian mengatakan bahwa dia ingin Jamal untuk tetap menjadi aset bagi para pemberontak untuk menghilangkan nyawa sang raja. Namun setelah melihat sang raja mengeksekusi orang bahkan hanya sekedar masalah sekecil sayuran, Jamal pun kemudian menolak untuk menjadi pemberontak. Victoria pun terlihat kecewa, namun Jamal berpendapat bahwa dia bukanlah orang yang tepat untuk melakukan hal semacam itu. Merasa terlanjur kecewa, Victoria pun melabeli Jamal sebagai pengecut dan akhirnya pergi. Pada tengah malam, seorang wanita terlihat masuk ke kamar Jamal dan lalu bercinta dengannya. Jamal mengira itu adalah Victoria dan melanjutkan tidur bersamanya. Namun keesokan harinya, orang-orang asli dari kerajaan Normandi Prancis pun tiba di kerajaan itu. Raja pun lantas mengetahui bahwa Jamal telah berbohong kepada mereka. Sang raja lalu utusan kerajaan Normandi dan para penjaga pun menerobos masuk ke kamar Jamal. Mereka semua pun terkejut ketika melihat Jamal yang sedang tertidur bersama Putri Regina di sampingnya. Percival kemudian menuduh Jamal telah merendahkan harkat dan martabat Putri Regina. Jamal kemudian mengatakan bahwa pasti Putri Regina pernah melakukan hal itu sebelumnya.
Karena sudah sangat marah, adipati asli dari kerajaan Normandi itu pun dengan sangat terpaksa harus membatalkan pernikahannya dengan Putri Regina. Akibat kejadian tersebut, Jamal pun dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah dan akan diadili untuk dieksekusi bersama dengan 2 pemberontak sebelumnya. Di ruang bawah tanah, Jamal pun berteman dengan para pemberontak yang terlihat telah menerima akan nasib mereka selanjutnya. Mereka pun kemudian bercerita kepada Jamal tentang kisah seorang kesatria hitam. Dia adalah seorang pejuang revolusioner. Mereka percaya bahwa sang kesatria hitam tidak bisa disuap oleh seluruh uang yang ada di dunia dan akan terus berjuang demi keadilan. Dalam salah satu pertempuran, kesatria hitam telah ditelan utuh oleh seekor naga. Namun dengan bantuan pedang emasnya, sang kesatria pun memotong perut naga itu dan kemudian membunuhnya. Setelah kejadian itu, sang kesatria pun bahkan bisa menyemburkan api dari mulutnya seperti sang naga itu sendiri. Keesokan harinya, ketiganya pun akhirnya dibawa ke tempat eksekusi. Ketika sedang panik, Jamal kemudian memberitahu orang-orang bahwa dia adalah seorang penyihir. Jamal berkata bahwa dia berasal dari masa depan dan memiliki kemampuan membakar apapun yang dia kehendaki. Dia pun mencoba untuk membuktikan perkataannya dengan sebuah korek api. Namun sayangnya korek api miliknya itu malah tidak mau menyala. Ketika Jamal tinggal beberapa detik lagi untuk dipenggal, Algojo pun entah bagaimana mulai tersedak sesuatu. Hal ini pun membuat beberapa orang percaya bahwa Jamal telah memberikan mantra-mantra untuk membunuh sang Algojo itu. Jamal pun kemudian mulai mengikuti alur atas kesalahpahaman itu dan mulai berpura-pura melakukan hal yang sama kepada banyak orang. Dan tiba-tiba kebakaran pun terjadi di dekatnya. Hal itu pun seakan-akan membuktikan kekuatannya kepada rakyat kerajaan. Namun yang sebenarnya terjadi, para pemberontak lain sedang menembakkan panah api dari luar kastil. Pada akhirnya, Jamal dan para pemberontak lainnya pun kemudian melarikan diri dari kastil. Dengan bantuan Victoria, Jamal juga bertemu kembali dengan si pemabuk Nolty yang sedang menunggangi kuda. Setelah diceritakan, Jamal kemudian mengetahui bahwa Nolty dulunya adalah pengawal setia sang ratu kerajaan. Nolty adalah salah satu pejuang terhebat, tapi kemudian sang ratu pun akhirnya digulingkan dari jabatannya, dan membuat Nolty pun harus terusir juga bersama dengan beberapa pembela sang ratu. Nolty akhirnya berubah menjadi seorang pecandu alkohol, tetapi dalam hatinya, semua orang pun tahu bahwa jiwa petarung dalam dirinya masih membara. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama para pemberontak, Jamal pun kemudian menyadari seberapa parah situasinya dan kemudian memutuskan untuk membantu para pemberontak untuk melengsarkan kembali kedudukan sang raja. Saat berada di hutan, dia kemudian melihat 3 pria yang sedang mencegat Nolty tanpa alasan yang jelas. Ketika Jamal ingin mencoba membantu Nolty, Jamal malah ikut-ikutan ditangkap oleh ketiga pria tersebut. Tanpa disangka-sangka, Nolty pun akhirnya keluar dari cangkangnya dan langsung menghabisi ketiga pria itu untuk menyelamatkan Jamal. Nolty pun sekarang menjadi termotivasi untuk berhenti minum dan berencana untuk membantu para pemberontak untuk mencapai tujuan mereka. Keduanya pun kemudian kembali ke pemukiman, tapi mereka melihat bahwa pemukimannya telah berantakan. Ternyata Percival dan beberapa pasukannya telah menghancurkan pemukiman mereka dan membawa kembali Victoria. Di sini semua orang sebenarnya telah kehilangan harapan mereka. Tapi ketika itu, sang mantan ratu pun seketika memperlihatkan jati dirinya yang selama ini ada bersama para pemberontak. Para pemberontak pun kemudian termotivasi kembali untuk bangkit. Mereka pun kemudian berhari-hari mulai merencanakan satu serangan yang lebih baik. Jamal yang memiliki pengetahuan tentang masa depan itu pun mengajari para pemberontak sebuah taktik yang digunakan dalam permainan rugby dan juga gulat profesional. Hal ini pun memberikan cara bagi mereka yang tidak bersenjata untuk sama-sama bertempur. Jamal juga mempelajari beberapa teknik dasar bertarung menggunakan pedang dari Nolty. Kemudian, hari penyerangan pun akhirnya tiba. Para pemberontak pun mempersiapkan diri mereka dan memotivasi satu sama lain. Nolty kemudian membawa mereka ke arah kastil. Namun, hanya dalam beberapa menit, para pemberontak pun sudah dikepung sepenuhnya oleh para penjaga kerajaan. Karena kalah jumlah, para pemberontak pun akhirnya terdorong mundur. Namun kemudian yang mengejutkan semua orang, medan perang pun kemudian kedatangan sang kesatria hitam itu sendiri.
Kesatria itu terlihat berjalan ke arah kastil dengan gagah berani yang membuat para penjaga kerajaan pun merasa ketakutan dan kemudian pergi menjauh. Tidak hanya itu, kesatria itu juga menyemburkan api dari mulutnya. Para pemberontak pun sempat mengira bahwa mereka akan menang. Namun tak lama setelahnya, sang kesatria itu pun kemudian jatuh dari kudanya. Dan kemudian terungkap bahwa kesatria itu tidak lain adalah Jamal sendiri. Melihat itu, Percival pun kemudian memutuskan untuk menghilangkan nyawa Jamal. Namun Nolte pun datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan Jamal. Setelah itu, pertarungan sengit pun kembali terjadi antara kedua belah pihak. Dengan menggunakan teknik yang diajarkan Jamal, para pemberontak pun akhirnya mampu mengelabui dan mengalahkan para penjaga kerajaan. Di tengah pertempuran, sang raja kemudian berlari ke arah Percival. Sang raja kemudian meminta Percival untuk membawanya ke tempat yang lebih aman. Melihat itu, Percival pun menjadi tahu bahwa sang raja adalah seseorang yang lemah dan tidak layak untuk dibantu. Oleh karena itu, di saat sang raja mencoba memberinya perintah, Percival malah menyuruh sang raja untuk tutup mulut dan malah mendorongnya dari atas kastil. Pertarungan itu pun tampaknya mulai menguntungkan para pemberontak. Percival yang mulai marah itu pun menembakkan busur panahnya ke arah Nolte, yang membuatnya terluka parah pada bagian dadanya. Setelah itu, Percival lalu menyandra Victoria. Jamal lalu berlari untuk menyelamatkannya. Dia lalu menggunakan teknik yang diajarkan oleh Nolte sebelumnya. Percival pun sempat terkejut dengan kemampuan Jamal itu, dan lalu berusaha sekuat tenaga untuk tetap bertahan. Namun pada akhirnya, Jamal pun akhirnya menang dan berhasil menyelamatkan Victoria. Saat Jamal mendekatinya, Percival kemudian terlihat bangkit dan mulai mencoba mengalahkan Jamal kembali. Namun tanpa disangka-sangka, Percival pun dipanah dari belakang oleh Nolte yang ternyata masih hidup. Pada akhirnya, para pemberontak pun menjadi pemenang dalam pertarungan itu, dan Jamal pun juga diangkat menjadi pahlawan bagi para pemberontak. Beberapa minggu kemudian, tibalah waktu Jamal untuk kembali ke rumahnya. Dia pun kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Victoria dengan sebuah ciuman terakhir. Sebelum kembali, Ratu Kerajaan pun kemudian menganugerahi Jamal sebagai kesatria hitam kerajaan. Beberapa saat kemudian, Jamal pun terbangun di tahun 2000 dengan dikelilingi oleh para medis dan juga rekan-rekannya dari tempatnya bekerja. Teman-temannya mengatakan bahwa Jamal tidak sadarkan diri di dalam parit dan berhasil diselamatkan. Namun Jamal tetap saja tidak bangun dari pingsannya. Setelah mengetahui hal itu, Jamal pun mencoba untuk menjelaskan semuanya. Kemudian, cara yang paling masuk akal untuk menggambarkan pengalamannya adalah dengan mengatakan bahwa dia sedang bermimpi, meskipun Jamal tahu bahwa itu bukanlah sebuah mimpi. Sebelum dia mengalami kejadian itu, Jamal adalah orang yang sangat berorientasi pada uang. Namun kini, sikapnya pun telah berubah. Karena dia telah mengetahui secara detail tentang dunia abad pertengahan. Dia pun langsung menawarkan idenya kepada sang atasan untuk membuat taman hiburannya lebih sesuai dengan tema tersebut. Setelahnya, hal itu pun menjadi kesuksesan besar yang mendongkrak kembali nama perusahaannya. 6 minggu kemudian, Jamal tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Nicole yang sangat mirip dengan Victoria. Nicole juga berkata bahwa Jamal terlihat sangat familiar baginya. Keduanya pun kemudian memulai percakapan. Di saat itu, mereka berdua pun merasakan sebuah perasaan yang aneh saat melihat satu sama lain. Tapi di sini Nicole pun kemudian berpamitan untuk kembali pulang. Tiba-tiba Jamal pun teringat untuk meminta nomor teleponnya. Namun saat mencoba mengejar, Jamal kemudian tidak sengaja terjatuh ke dalam parit yang sama. Dan lagi-lagi, kali ini dia terbangun di dalam Koloseum Romawi kuno. Setelah itu, 3 singa pun kemudian mulai mengejar Jamal. Tapi sayangnya, film ini tidak pernah melanjutkan cerita keduanya. Karena mungkin Jamal telah menjadi santapan ketiga singa tersebut.